Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ranum Putri Salsabila dari lokal PAI 6C Win STS Jambi. Di sini kita akan membahas mengenai takwil. Pertama-tama kita mulai dengan ice breaking. Yang pertama, ikutin apa yang saya katakan, yaitu kalau dibilang tepuk lepas, ha, gitu, kayak gini tangannya. Tepuk 1, ha, sekali tepuk dua, ha, gitu, dibuka tangannya, sekali tepuk dan dibuka tangannya sembari mengatakan ha. Yang ketiga yaitu tepuk 3, ha, tepuk 3, ha, sekali tepuk dan tangannya arahkan ke depan dan ke depan lagi, ha, sembari mengatakan ha. Oke. Kita mulai ya. Tepuk lepas, ha. Tepuk 1, ha. Tepuk 2, ha. Tepuk 3, ha. Pertama-tama, apa itu yang dimaksud dengan takwil? Baik. Takwil di sini berasal dari kata wala yu'awwilu yang berarti penjelasan. Takwil dengan arti ini sama dengan tafsir. Jadi dari pengertian awalnya, takwil itu merupakan mengalihkan lafal dari arti yang lahir kepada arti yang lain yang masih mungkin untuk dijangkau oleh dalil. Jadi takwil itu merupakan peralihan dari arti yang lahir yang masih bersifat umum kepada arti makna yang lain gitu. Dan peralihannya pun juga harus berdasarkan kepada dalil atau nas. Selanjutnya kita masuk bagian syarat-syarat takwil. Syarat-syarat takwil itu ada 5. Yang pertama, lafal yang ditakwilkan harus benar-benar memiliki kriteria lafal yang bisa ditakwilkan dan masih dalam konteks kajiannya. Contohnya yaitu pertama, harus disesuaikan dengan tata cara bahasa Arab. Jadi harus disesuaikan dengan tata cara bahasa Arab. Yang kedua, dapat digunakan sepanjang pengertian bahasa. Dan selanjutnya yang ketiga, sesuai dengan istilah syara dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Berikutnya syarat takwil. Yang kedua yaitu takwil harus berdasarkan dalil yang sahih sehingga dapat menguatkan dari pentakwilan lafal tersebut. Yang ketiga, lafal takwil harus mencukupi arti yang telah dihasilkan melalui takwil. Yang keempat, takwil tidak boleh bertentangan dengan dalil atau nas qat'i, hukum yang pasti, karena nas dan qat'i termasuk ke dalam bagian tata urutan syariah yang umum. Selanjutnya, syarat qat'i yang terakhir, yang kelima, yaitu arti dari pentakwilan nas harus lebih kuat secara lahiriah dan juga dikuatkan dengan adanya dalil. Yang kedua yaitu takwil bagi nas yang khusus berlaku untuk hukum taklifi atau hukum yang bersifat perintah, yang juga didorong oleh gabungan antara Al-Quran dan hadis. Balik lagi ke yang pertama yaitu takwil Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang diduga mengandung makna menyamakan sifat Tuhan dengan manusia. Yang tentunya awalnya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang menyamainya. Contohnya dalam surat Al-Fat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullahi fawqa aydihim. Yang artinya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi maksud dari tangan-tangan Allah itu
dialihkan dengan arti kekuasaan Allah. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari takwil. Bentuk-bentuk takwil itu juga terbagi dua. Yang pertama, dari segi diterima dan ditolaknya dari suatu pentakwilan. Yang kedua, dari segi dekat atau jauhnya pengalihan makna lafal yang ditakwilkan dari makna zahirnya. Balik lagi ke yang pertama, yaitu dari segi diterima dan ditolak suatu pentakwilan. Dari segi diterima dan ditolaknya itu ada dua, yaitu takwil makbul atau diterima, dan yang kedua takwil ghairu makbul. Takwil makbul ini yang diterima, yaitu yang telah memenuhi persyaratan dari suatu pentakwilan yang diterima keadaannya oleh ulama usul fikih. Yang diterima keadaannya oleh ulama usul fikih. Yang kedua yaitu takwil ghairul makbul atau yang ditolak. Takwil ini merupakan yang hanya didasarkan kepada dorongan lain serta tidak memenuhi persyaratan dari pentakwilan. Bentuk-bentuk takwil yang kedua dari segi dekat dan jauhnya pentakwilan itu terbagi dua juga. Yang pertama takwil qorib, yaitu yang tidak jauh dari arti zahirnya sehingga dengan petunjuk yang sederhana dapat diketahui, dipahami maksudnya. Yang kedua yaitu takwil ba'id. Takwil ba'id ini merupakan peralihan makna lahir suatu lafal terlalu jauh sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhananya. Kesimpulan dari pembahasan takwil ini dapat kita ketahui, yang pertama, takwil yaitu memalingkan lafal dari arti lahir ke makna lain yang mungkin dijangkau oleh suatu dalil. Pentakwilan ini juga harus memenuhi persyaratan, sehingga persyaratan yang telah ditentukan dalam mentakwil suatu hadis, sehingga hasil pentakwilan itu dapat diterima. Dan takwil ada dua macam, yaitu takwil dari Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, pentakwilan ini juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam mentakwilkan suatu dalil, sehingga dapat menguatkan hasil dari pentakwilan itu. Takwil juga terbagi menjadi dua, yaitu takwil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan takwil bagi nas yang khusus berlaku dalam hukum taklifi. Kemudian bentuk-bentuk takwil ada dua juga, yaitu dari segi diterima dan ditolaknya suatu pentakwilan. Yang kedua yaitu dari segi dekat dan jauhnya pengalihan makna yang ditakwilkan dari makna zahirnya. Demikian dari pembahasan materi takwil pada pembelajaran hari ini. Saya Ranum Putri Salsabila mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.